Tapi itulah rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Bila mereka mengikuti nabinya, mengikuti Nabi Muhammad, maka diampun zunubakum, semua dosa. Tapi kalau umat yang lalu mengikuti nabinya, yaghfir lakum min zunubikum, sebahagian dari dosa kalian. Itulah hebatnya ya pertolongan untuk umatnya dari Nabi Muhammad. Dunia pertolongannya sempurna, akhirat apalagi. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat yang ke-31. Kita baca ayatnya, surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka bersungguh-sungguhlah mengikutiku. Allah pasti mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa syarat ya kita dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa kita, bahwa kita mengikuti Nabi Muhammad ya secara sungguh-sungguh. Fattabi'uni, ya, ikuti saya. Kalau kalian ikuti saya, pasti Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, di sini kata ittiba itu ya mengikuti secara sungguh-sungguh. Itu kenapa pola katanya disebut mazid biharfain, ya, tambahan 2 huruf dari kata tabi'a lalu menjadi ittaba'a. Ya, timbangnya ifta'ala, ya. Dari kata tabi'a menjadi ittaba'a. Dan maknanya takalluf. Takalluf itu artinya sungguh-sungguh, benar-benar serius. Jadi mengikuti Nabi itu jangan parsial, jangan yang enak, yang suka. Lalu kalau yang memberatkan, yang tidak suka, lalu kita pilih-pilih. Oh, ini Nabi orang Arab. Oh, ini Nabi ini pada masanya, ini masanya sudah beda. Tidak. Ikuti secara sungguh-sungguh, secara maksimal. Apapun yang dilakukan Nabi, yang diucapkan Nabi, yang dicontohkan Nabi, yang diajarkan Nabi, fattabi'u. Itu kenapa pakai fa juga. Fa itu maknanya takkib, ya. Takkib itu segera. Kalau ada perintah Nabi, jangan berpikir. Kalau ada contoh dari Nabi, jangan diskusikan pula. Ya, semampunya kerjakan. Ya, semaksimal yang Anda bisa kerjakan, kerjakan. Langsung tanpa berpikir panjang, tanpa berdebat, tanpa berdiskusi. Itu kenapa digunakan fa di sana, maknanya takkib, dan ittabi'u dalam bentuk mazid 2 huruf menunjukkan makna takalluf, namanya sungguh-sungguh. Jadi kita mengikuti Nabi itu memang sesegera mungkin dan semaksimal mungkin. Itu kenapa fattabi'uni. Lalu yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah itu fi'il mudhari namanya, dalam bentuk jazam. Itu kenapa disukunkan banyak yuhbib. Karena dia jawab syarat. Fattabi'uni ittabi'uni yuhibbukumullah. Kamu mengikuti aku, ya ikutilah aku, Allah mencintaimu. Jadi yuhbib itu jazam karena dia menjadi jawab amar namanya, ya. Nah, yuhbib itu polanya, pola katanya atau bentuk katanya itu mudha'af namanya. Pola kata mudha'af. Dari kata hababa lalu menjadi habba, ya, habba. Lalu menjadi ahabba. Asalnya ahbaba. Yuhbibu. Yuhbibu.
lalu menjadi yuhibbu, diidghamkan namanya. Jadi begini, kata yuhbib itu bisa diidghamkan menjadi yuhibbakum. Karena ada kaidah kata yang mudha'af itu hurufnya berdempet sama, hababa kan baknya dua tuh, hababa baknya dua, itu namanya mudha'af, hurufnya berdempet dua yang sama, maka diidghamkan, dilebur, ya, dimatikan satu lalu dibiarkan satu berharakat menjadi habba, asalnya hababa lalu menjadi habba, namanya idgham. Itu proses, ya, dalam morfologi Arab memang begitu ketetapannya. Nah, ketika dia jazam, kata yang mudha'af ini ketika jazam, dia bisa dilebur tetap, ya, bisa menyatu hurufnya, bisa dipecah, bisa dibuka dua huruf itu. Coba perhatikan surah Al-Baqarah 217. Ya, Al-Baqarah 217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Jadi di sana siapa yang murtad dari agama, ya, lalu dia mati dalam keadaan kafir. Di sana ada kata yartadid. Yartadid itu bentuknya jazam karena ada syarat man, ya, may yartadid. Jadi ini jazam itu, yartadid itu jazam seperti kata yuhbib tadi. Jadi yartadid itu dipisah dalnya. Asalnya irtadda, yartad. Sebenarnya bisa, yartadda bisa. Coba perhatikan surah Al-Maidah 54. Ya, Al-Maidah 54. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Nah, siapa yang murtad dari agamanya, maka akan diganti Allah dengan kaum yang dia mencintai mereka dan mereka mencintainya. Nah, di sana yartadda sama, ya, di Al-Baqarah 217 may yartadid, ya, dibongkar dua huruf tadi. Tapi di Al-Maidah ayat 54 may yartadda, diidghamkan dua dal tadi. Padahal dia sama-sama jazam. Memang ada kaidah begitu. Jadi dua huruf yang mudha'af namanya, yang berdempetan hurufnya, bisa dibuka dua huruf yang berdempet tadi ketika jazam seperti yartadid, wa may yartadid, bisa tetap dilebur wa may yartadda, yartadda, bukan yartadid. Nah, karena memang ada maksud. Kenapa dibuka? Ya, itu menunjukkan lepas terbuka. Karena fayamut, orang ini sudah mati. Nah, kalau sudah mati kan dia sudah terlepas dari dunia. Sudah terbuka betul dari agamanya, tidak bisa lagi kembali. Nah, di Al-Maidah 54, kenapa yartadda diikat dua dalnya sehingga menjadi lebur? Karena mereka masih di dunia, masih ada peluang untuk kembali lagi ke Islam. Mereka belum lepas dari dunia. Mereka masih di dunia. Maka karena mereka belum lepas, masih di dunia, masih terikat, maka diikat pula dalnya menjadi yartadda. Ya. Nah, kita kembali ke tadi. Kenapa yuhbib? Kenapa tidak yuhibbakum? Ya, dia boleh, yuhibbakum boleh. Tapi kenapa yuhbibkum? Dilepas, dibuka dua huruf. Untuk menunjukkan siapa yang sungguh-sungguh mengikuti Rasul, mengikuti Nabi Muhammad, maka cinta Allah akan terbuka untuknya. Sebagaimana terbukanya dua ba pada kata yuhbib. Semakin Anda sungguh-sungguh mengikuti jalan hidup Nabi, semakin besar terbukanya cinta Allah untuk Anda. Sebagaimana huruf ba yang dibuka oleh Allah, yuhbib. Itu rahasianya kenapa tidak diidghamkan yuhibba, tapi dilepas menjadi yuhbib. 4. Itu ampunan untuk surat Ali Imran bagi yang mengikuti Nabi Muhammad. Itu tidak ada min. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni semua dosa. Tidak ada minnya, ya. Coba perhatikan surat Ibrahim ayat 10. Ini untuk umat lalu, ya. Qalat rusuluhum afillahi syakin fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Jadi umat-umat lalu
Kalau mereka mengikuti rasul mereka, maka Allah ampuni dosa mereka, tapi liyaghfira lakum min zunubikum. Umat lalu, ya, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, semualah umat-umat Nabi yang lalu. Kalau mereka mengikuti Nabi mereka, itu bahasa ampunannya liyaghfira lakum min zunubikum. Min itu maknanya tab'id, sebahagian. Berarti umat lalu kalau mengikuti Nabi mereka diampuni dosanya sebagian. Min maknanya tab'id. Kalau umat Nabi Muhammad mengikuti nabinya, itu yaghfir lakum zunubakum, bukan min zunubikum. Semua diampuni Allah dosanya. Nah, tapi dosa itu pun zunub, ya. Karena dosa itu ada banyak lagi, ada sayyi'ah, ada khati'ah, ada ismun, ya, ada zambun. Nah, zambun itu ekor dosa. Makanya ekor itu bahasa Arabnya zambun, ya. Jadi dosa yang bukan induknya. Kalau syirik, durhaka pada orang tua, itu tidak bisa dengan amal-amal saleh, dengan mengikuti Nabi dalam amal-amal kebaikan. Karena harus dengan taubat nasuha. Tapi itulah rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Bila mereka mengikuti nabinya, mengikuti Nabi Muhammad, maka diampun zunubakum, semua dosa. Tapi kalau umat yang lalu mengikuti nabinya, yaghfir lakum min zunubikum, sebahagian dari dosa kalian. Itulah hebatnya, ya, pertolongan untuk umatnya dari Nabi Muhammad. Dunia pertolongannya sempurna, akhirat apalagi, ya. Maka tidak ada yang paling beruntung, ya, yang kita dapatkan, ya, keberuntungan yang paling hebat yang kita dapatkan, kecuali kita dipilih Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.